Ya halo semua, selamat malam. Diupdate lagi ya. Diupdate lagi mengenai energi orang-orang yang pernah mengecewakan kamu, entah tidak menepati janji, entah menghilang begitu saja. Energi mereka tuh yang sempat bikin kecewa kamu, sempat bikin sedih kamu, ya. Sebenarnya energi mereka kenapa sih kok bisa tega ya mengecewakan kamu, aku, kita semua. Sebenarnya kalau misalnya cuma ditanya orang yang gak suka sama kita pasti banyak yang bilang ya, kalian juga pasti banyak yang bilang, aku juga pasti ngomong kayak gitu ya, cuekin aja. Cuma kalau udah berlebihan, mengganggu, terutama tidak menepati janji yang berhubungan dengan sesuatu yang benar-benar serius ya, sampai bikin kamu kecewa, entah dalam soal hubungan atau dalam hal in general, kalau kita diemin terus, jatuhnya bisa kita ikhlasin, jatuhnya ada kerugian material dan imaterial. Oke, tapi ini secara umum aja ya, bisa percintaan juga, oke lah ya. Energi mereka yang tidak suka dengan kamu sampai bikin kamu kecewa, atau memang niat mereka dari awal udah jelek. Sebenarnya energi mereka ke kamu seperti apa sih? Energi ke kamu dan energi ke aku, ke mereka bisa tega banget gitu loh. Di Emperor, Stability, Authority, Power, Action, itu energi mereka kuat loh. Bisa jadi mereka ada backingan. Sorry backingan tuh maksudnya kalau dalam permasalahan aku ya, memang ada backingan sih makanya bisa lolos terus kayak bulat. Oke, kalau dalam in general bisa dalam percintaan, mereka tuh kayak merasa stabil tanpa kamu ya. Jadi makanya mereka bisa ninggalin kamu, ngecewain kamu begitu aja, karena bagi mereka tuh yang penting utamanya mereka sendiri. Karena di Emperor tuh melambangkan seseorang yang sudah punya otoritas kuat, stability, authority, power, action. Sebenarnya itu hal baik, cuma kalau ditanyakan dalam tema ini, mereka bisa mengecewakan kamu, bisa tidak menepati janji, itu karena mereka merasa punya kekuatan, punya otoritas, makanya aku bilang ada backingan. Ya, tapi kalau dalam asmara mungkin bukan backingan, tapi orang lain yang lebih dia cintai daripada kamu. Kita coba dua lagi ya, energi. Habis itu aku mau buka tiga lagi untuk sarannya. Mereka yang ngecewain kita. Itu kesatria tongkat, mau nggak mau aku pakai deh. Karena kesatria tongkat itu sebenarnya melambangkan orang yang gimana ya, sebenarnya sih tidak gegabah, tapi dia tuh decisif, mudah mengambil keputusan. Tapi kalau kamu belajar di tarot lebih dalam lagi ya, itu sebenarnya kartu kerajaan itu bisa melambangkan orang yang telah datang dalam kehidupan kita, atau kita yang harus bisa seperti itu. Jadi kalau dalam tema ini katanya mereka belum bisa seperti itu. Jadi energi mereka ini juga bisa dikatakan ya, ini seperti kabur dari masalah loh. Ya, karena orang yang kayak gini nih sekali lagi ya, dia tuh tidak suka, tidak suka, nggak sibuk, sukanya sibuk. Oke, dan jatuhnya itu bisa merantau, mudah bosanan, decisif, mudah mengambil keputusan, harusnya sih bagus, tapi banyak jatuhnya kurang baik karena mereka belum bisa seperti itu. Jadi energi mereka merasa mereka bisa melakukan sesuatu yang keputusan yang tepat, padahal bagi mereka tepat, bagi kita nggak tepat. Dan ini juga artinya kabur dari masalah. Orang yang mudah mengambil keputusan untuk kabur dari masalah, yang nggak mau ribet. Kalau dalam asmara tuh nggak mau dikekang, nggak mau didikte. Kabur dari masalah itu yang aku alami sih. Yang kalau kamu lihat konten sebelumnya mungkin kamu paham ya. Oke, energi terakhir mereka yang mengecewakan kita, yang tidak menepati janji, yang bikin kita sedih, kecewa. Energi mereka seperti apa sih? Nine of Pentacle, itu kartu kemandirian, self reliance, merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah bisa menjalani sesuatu dengan baik, segala sesuatu dengan baik. Bisa dikatakan mereka merasa ekonominya bagus, mereka percaya dirinya ada, pengalaman untuk membohongi, amit-amitnya TikTok, amit-amit, saran aja. Karena sekali lagi Nine of Pentacle itu kayak self reliance, sekali lagi mengandalkan diri sendiri, sudah banyak berpengalaman, makanya dia kayak sudah kayak merasa nggak butuh orang lain, jatuhnya tuh bisa jahat, jatuhnya jahat mungkin mereka tidak niatin kalau dalam in general untuk kamu ya, tapi tidak dia niatin, tapi karena mereka merasa sudah nyaman dengan dirinya sendiri, sudah mapan dengan dirinya sendiri dalam soal keuangan, dalam soal apapun, jadi mereka merasa menganggap orang lain itu nggak penting. Ya, itu yang saya rasakan dalam permasalahan saya yang agak berat ya. Katanya pengalaman mereka dalam soal licin kayak belut itu udah, makanya sampai dengan saat ini mereka tuh dalam permasalahan saya ya mengenai sesuatu lah yang berhubungan dengan hukum. Memang belum bisa dibuktikan, jadi saya cuma tunggu aja. Karena kelihatannya pengalaman mereka banyak setelah saya lihat dari background mereka yang banyak dicari sama orang yang saya tanya ya, lawyer. Seperti itu, memang mereka latar belakangnya banyak banyak permasalahan. Dan kalau hal in general dalam asmara kelihatannya ya, sekali lagi kalau belum ada komitmen ataupun sudah ada komitmen, harusnya sih mereka no. Ini kan kenapa dia mengecewakan kalian, entah kalian dalam asmara atau dalam hal in general, karena mereka merasa sudah independen dalam dirinya sendiri, jatuhnya tuh bisa meremehkan orang lain, menyakiti orang lain.
Oke, ini saran gimana sih menghadapi orang yang mengecewakan kita sampai membuat kita tuh sedih, kecewa, entah tidak menepati janji secara berat ya, berat dalam artian berhubungan dengan hukum, atau memang hanya dalam hal asmara aja deh ya, bisa juga. Oke, diambil semuanya. Dalam artian sarannya gimana sih untuk menghadapi orang yang seperti itu? Six of Cups. Aman, nyaman, nostalgia. Ini kalau dalam hal nostalgia ya, katanya kamu harus cari bantuan. Aku juga mau cari bantuan dari orang lain yang aku percaya, yang berhubungan dan aku sudah lama, sahabat dekat atau saudara, keluarga. Kalau aman dan nyaman ya, untuk mempertahankan keadilan, rasa aman dalam dunia ini, dunia yang fana ini, belum akhirat ya. Kalau masih bisa diperjuangkan, perjuangkanlah rasa aman itu, keadilan itu. Nyaman ya untuk membuat kita merasa nyaman, supaya kita tidak dikecewakan lagi, tidak diingkar janji lagi, seperti itu. Saran kedua, banyak yang jatuh tapi ini kebuka sih, tapi nggak kelihatan di kaliannya. Kocok lagi aja deh. Saran yang kedua, Five of Swords, perselisihan. Itu sarannya sih ya, boleh melawan tapi dengan baik, boleh adu argumentasi tapi dengan baik, karena Five of Swords melambangkan perselisihan, persituan, argumentasi, tapi jangan sampai merugikan kedua belah pihak, harus dijalani secara bijak, seperti itu. Jadi silakan dilawan aja tapi dengan cara yang baik, jangan sampai dua-duanya rugi, kamu rugi dia rugi dalam hal apapun ya. Even asmara, kalau ada kesalahan dari pihak cowok kamu atau pihak cewek kamu, itu kamu harus membicarakan dengan baik-baik. Kalau dua-duanya sama-sama ngegas tidak ada hasilnya, harus dibicarakan baik-baik. Kalau kamu merasa udah nggak bisa sendirian, harus ada mediasi orang lain. Yang tadi tuh Six of Cups, 6 piala nostalgia yang datangnya berasal dari orang yang sempat atau sering sampai dengan saat ini masih dekat dengan kita dan kita percaya banget, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir sarannya untuk menghadapi orang yang mengecewakan kita, kenapa kasih sayang ya? Oke, Aspial itu bukan hanya melambangkan kasih sayang ya, kamu searching dimanapun juga ada soal spirituality, semangat. Dalam artian dalam menghadapi mereka, kamu tetap dalam menghadapi mereka yang mengecewakan kamu tetap harus ada semangatnya, bukan untuk menyayangi mereka. Ya mungkin untuk kasihan sama mereka, kasihan mereka udah mengecewakan kita, kasihan mereka sudah tidak menepati janji, kasihanilah mereka ya. Doakan mereka yang terbaik ya, supaya jatuhnya kita yang mendapatkan yang terbaik. Amin. Tapi harus ikhlas kalau doain. Tapi selain soal kasih sayang, sebenarnya itu juga berhubungan dengan spirituality, dimana sarannya ya kita harus tingkatkan spiritualitas kita untuk bisa menghadapi persoalan yang berat atau persoalan percintaan yang bikin kita pusing ya. Dan juga ini ada hubungan dengan gairah, hasrat, semangat, tetap semangat dalam menghadapi persoalan apapun. Seperti itu sarannya, saran saja, semoga bisa diterima dengan baik sarannya. Terima kasih.